Oke anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi kita di pembelajaran yang kedua. Temanya masih sama ya, tema satu yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema satu organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Masih bersama Kak Citra. Silakan Kak Citra. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini Edo semakin menyukai kelincinya. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah adik-adik, jika kalian mempunyai hewan peliharaan, kalian harus sayang ya dengan hewan peliharaan kalian. Coba adik-adik amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Di sini ada rangkaian gambar yang bercerita adik-adik. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci itu berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Itu tadi gambar cerita adik-adik ya. Kalian bisa memahami bahwa di sini Edo sangat menyukai kelinci. Nah, adik-adik yang hebat, gambar ini adalah rangkaian gambar cerita. Nah, dalam gambar tersebut itu terkandung rangkaian cerita. Tadi diceritakan ya dari Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci sampai Edo menyukai kelinci dan mengikuti gerakan kelinci. Nah, ini adalah gambar cerita. Jadi gambar yang ada ceritanya. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita di dalamnya. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Yuk kita pelajari lebih jauh. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto maupun gambar yang berupa buatan tangan atau disebut dengan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi ini disesuaikan ya dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Di sini Kak Citra sajikan dua contoh gambar ilustrasi. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain ada cergam. Cergam itu cerita bergambar seperti cerita Edo tadi. Lalu ada komik, adik-adik pasti sudah tahu ya. Ini contohnya komik Doraemon. Ada pamflet, ada cover buku ya. Nah, di sini ada cover buku perahu kertas. Lalu ada kartun, lalu ada karikatur seperti ini. Nah, kalian tentu tahu ya perbedaan ragam gambar-gambar tersebut. Nah, cergam itu berarti di dalamnya ada ceritanya. Lalu komik itu apa? Di situ ada gambar, lalu ada percakapan antar tokohnya dalam gambar tersebut. Lalu ada cover buku, ini berisi apa? Ya, gambarnya itu menggambarkan dari isi buku tersebut. Lalu kalau karikatur itu adalah objek nyata yang dibuat seperti kartun. Untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam menggambar, kalian diminta nih untuk membuat gambar ilustrasi. Coba kalian buat gambar ilustrasi, bisa cergam, bisa komik, bisa cover buku ya. Kalian bisa buat juga karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Nah, tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi adik-adik semuanya, objek
Gambar ilustrasi itu bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan yang kalian buat ya. Ingat ya, gambar ilustrasi ini mencerminkan isi dari bacaan yang kalian buat atau isi dari tulisan yang kalian buat. Langkah-langkah nih membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan dulu. Nah, gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, lalu bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Jadi kalau kalian sudah membaca sebuah buku yang ternyata tidak ada gambarnya, lalu kalian ingin membuat cergamnya, kalian harus menentukan dulu gagasannya, siapa saja tokoh dalam bacaan itu, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan apa saja. Lalu langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Nah, apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa ini harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Biasanya sketsa ini masih dalam bentuk goresan tipis menggunakan pensil ya. Jadi ibaratnya kalau salah itu bisa dihapus adik-adik. Langkah yang berikutnya adalah pewarnaan. Nah, setelah sketsa kalian sudah selesai, kalian bisa mewarnai gambar kalian masing-masing. Setelah sketsa ini kalian selesaikan, kalian warnai. Nah, pewarnaannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa memberi warna sesuai dengan aslinya. Lalu kedua, bisa memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kalian semua dapat menggunakan cat air, cat minyak, bisa pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya. Itu tadi langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Adapun media gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambar adalah satu, kalian memerlukan media alas gambar. Nah, media alas gambar ini adalah tempat untuk menuangkan gambar kalian. Kalian bisa menggunakan kanvas, lalu kalian bisa menggunakan kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Kalau menggunakan kanvas atau kain, otomatis pewarnaannya nanti memakai cat air atau cat minyak ya. Kalau kalian memakai kertas, itu bisa saja cat air atau cat minyak, bisa juga menggunakan pensil spidol atau krayon. Kalau di komputer sudah jelas ada pewarnaannya. Nah, media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan tadi. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Itu yang media alas gambar. Lalu berikutnya ada media pewarna. Nah, media pewarna ini bisa pensil warna ya, lalu bisa juga cat air. Nah, biasanya cat air ini dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Jadi kalian bisa menggunakan dua media pewarna ini. Adik-adik yang hebat, sekarang nih saatnya kalian membuat gambar ilustrasi di rumah kalian masing-masing. Lalu sebelum kalian membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Di sini Kak Citra akan memberi contoh nih. Di sini Kak Citra punya contoh nih, gambar ilustrasi hewan kesayangan dengan ceritanya adik-adik. Aku mempunyai hewan kesayangan yaitu kucing. Kucing tersebut aku beri nama Michi. Berarti di sini Kak Citra akan membuat gambar ilustrasinya adalah hewan kucing. Kucing itu hadiah ulang tahunku kemarin. Ibu dan ayah memberi hadiah kucing kepadaku. Michi merupakan jenis kucing Anggora. Aku sangat menyayangi Michi karena ia kucing yang sangat cerdas dan menggemaskan. Nah, sekarang adik-adik coba buat gambar ilustrasi hewan kesayangan kalian berdasarkan cerita yang kalian buat.
Adik-adik yang hebat, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, itu diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Nah, selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan nih rangkaian gambar ilustrasi kalian sesuai dengan pemahaman kalian. Contoh misalnya di sini ada gambar ilustrasi seperti ini. Lalu kalian buat ceritanya. Misalnya di sini, seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Lalu gambar yang kedua misalnya, anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Anak kelinci dapat melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Jadi dari gambar itu bisa kalian buat ceritanya. Atau kalian juga bisa membuat cerita seperti ini nih. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci itu dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, adik-adik yang hebat, coba perhatikan organ gerak pada kelinci berikut ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa organ gerak hewan dan manusia itu ada 2, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang kita. Organ gerak aktif adalah otot. Nah, di sini kelinci ini juga memiliki tulang dan otot yang membantu kelinci bergerak. Di sini nama organ gerak pada kelinci adalah kaki. Nah, apa fungsi kaki kelinci ini? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak ya. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci itu biasanya lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ya, itu yang harus kalian ketahui organ gerak pada kelinci. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci itu termasuk binatang mamalia? Nah, binatang mamalia ini atau binatang yang menyusui ini tergolong hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ini adik-adik ya. Kalian harus tahu, ada mamalia, hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Lalu hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Jadi kelinci ini termasuk hewan mamalia dan hewan vertebrata. Nah, di sekitar kita itu masih banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Mari kita identifikasi bersama-sama hewan-hewan vertebrata dan organ geraknya. Yang pertama nih ada ikan. Nah, nama organ hewan tersebut, organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya apa? Ya, untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi. Bisa sebagai gerak maju, gerak berputar, dan mempertahankan posisi tegak ya. Ini hewan ikan ya, organ geraknya adalah sirip dan ekor. Lalu kata. Nah, kata ini organ geraknya adalah tungkai kakinya. Nah, kata itu memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depannya. Fungsi dari tungkai belakang kata ini untuk melompat. Ini melompat ya, sehingga strukturnya lebih kukuh.
Sedangkan tungkai depan ini berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Yang ketiga adalah burung. Nah, burung ini memiliki organ gerak yaitu sayap dan kaki. Burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Alat gerak burung adalah sayap saat terbang dan kaki saat berjalan atau bertengger di tanah maupun di pohon. Berikutnya adalah ular. Nah, ular itu nama organ geraknya itu dari seluruh rangka tubuhnya adik-adik. Pada ular, gerakan terjadi saat rangka tubuhnya itu meliuk ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Lalu ada hewan kadal. Nah, kadal ini organ geraknya adalah tungkai kakinya. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kadal mempunyai 2 pasang kaki depan dan belakang yang berjari 5 dengan cakar di ujungnya. Lalu ada kambing nih. Nah, kambing ini nama organ geraknya adalah kaki ya. Kaki pada kambing ini untuk berjalan, berlari dan melompat. Dengan keempat kakinya ini, kambing bisa bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Adik-adik yang hebat, kalian telah mengenal nih beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Nah, sekarang kalian bisa memilih salah satu hewan, kemudian kalian bisa membuat model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Coba buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Ini contohnya langkah-langkah kerjanya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya dulu. Siapkan kertas karton, kardus atau kardus tebal, gunting, pensil ya, penghapus, penggaris dan lain sebagainya. Lalu kalian gambar dulu nih polanya pada kertas ya. Kalian gambar pola kakinya, pola badannya, kepalanya ya sendiri-sendiri. Lalu gambar pola itu akan menentukan hasilnya nanti. Jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik. Misalnya seperti ini adik-adik, ini adalah kuda ya. Setelah itu guntinglah sesuai pola tadi ya. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Lalu kalian gabungkan nih bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Ini adalah contohnya. Kalian bisa berkreasi menurut imajinasi kalian masing-masing. Nah, adik-adik, karena kita sudah belajar mengenai organ gerak dari hewan vertebrata, namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan tadi. Nah, untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan itu memiliki sistem gerak yang unik loh. Sistem gerak pada ikan itu berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Jadi seperti rudal adik-adik ya. Bentuk tubuh ini memungkinkan untuk ikan itu meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar ini berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah adik-adik semua, ikan itu dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik ini? Ikan itu memiliki gelembung renang loh dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk bisa menghasilkan gaya dorong ke depan.
depan adik-adik. Nah, ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, ini tadi ya informasi mengenai gerakan ikan adik-adik. Berdasarkan bacaan gerakan ikan dalam air, kita akan menemukan nih ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragrafnya. Di paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah ikan itu memiliki sistem gerak yang unik. Sisa dari ide pokok ini itu adalah kalimat pengembangnya. Ya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Lalu ide pokok di paragraf kedua adalah bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah seperti rudal. Lalu sisa kalimatnya adalah kalimat pengembang atau pengembangan dari ide pokok yang ada. Yang paragraf ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, di sini diperjelas dengan kalimat pengembang tentang bentuk tubuh dari ikan yang unik ini untuk apa saja ya. Lalu bagaimana gerakannya itu dijelaskan dalam kalimat pengembang. Buatlah sebuah karangan singkat nih adik-adik dengan ide pokok berikut ini. Misalnya paragraf 1 itu berisi tentang aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2 isinya aku bermain dengan hewan kesayangan setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Lalu paragraf 4 nih, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Di sini Kak Citra punya contoh, misalnya Abid kelinci kecilku. Nah, tadi paragraf 1 itu ide pokoknya adalah aku mempunyai hewan kesayangan. Berarti di sini dijelaskan apa sih hewan kesayangan kalian? Apa namanya? Bisa kalian jelaskan. Misalnya, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor anak kelinci yang kuberi nama Abid. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku. Jadi dijelaskan di sini. Apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah yang membuat aku mau memiliki hewan peliharaan. Lalu paragraf yang kedua, tadi kan aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Ya, di sini seharusnya tidak ada tanda titik ya ini ya. Ini dihilangkan. Nah, Abid merupakan anak kelinci yang ramah dan setia. Hampir setiap hari aku bermain dengannya. Aku dan Abid juga sering bermain sambil bercanda dan berkejar-kejaran. Dia mengejarku sambil meloncat-loncat dan mengibaskan ekornya. Jadi dijelaskan nih bahwa kalian bermain dengan hewan kesayangan kalian setiap hari. Lalu paragraf yang ketiga itu tadi ide pokoknya aku rajin memberinya makan. Nah, kalian menjelaskan nih rajin memberinya makan itu berapa kali sehari misalnya. Aku memberi makan Abid secara teratur 3 kali sehari. Dia menyukai hampir semua makanan yang aku berikan padanya, misalnya sayuran dan buah-buahan. Dia hanya minum air putih karena aku tak pernah memberinya susu, misalnya seperti itu. Lalu di paragraf 4 itu ide pokoknya aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Lalu kalian jelaskan nih, aku memandikannya 3 kali seminggu, maaf. Lalu kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksa kesehatannya, lalu membersihkan kandangnya. Semua aku lakukan agar Abid tumbuh dengan sehat dan dapat menemaniku saat di rumah. Itu tadi contoh pengembangannya. Kalian bisa buat sendiri ya. Nah, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini ya. Amati gambar salah satu binatang yang ada di sekitar kalian. Lalu catatlah gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Nah, contohnya di sini adalah burung ya. Cara bergerak hewan yang ada di udara itu berbeda dengan yang ada di dalam air. Contohnya yaitu burung. Nah, burung itu dapat terbang karena bentuk tubuhnya itu memiliki gaya angkat yang lebih besar, sehingga dapat melepaskan
diri dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, ini adalah karakteristik dari rangka burung adik-adik ya. Bentuk sayap burung itu memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang solid dan kekar saat menahan terpaan angin yang kencang pada waktu sedang terbang. Nah, konstruksi tulang sayap ini kuat dan ringan, memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bentuk sayap burung itu seperti airfoil. Nah, bentuk ini menyebabkan udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalir lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung adik-adik. Pada waktu burung akan terbang, yaitu dengan mengepakkan sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara atau bisa terbang. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Mungkin agak terlalu banyak ya adik-adik ya, karena materinya memang agak banyak nih di pembelajaran 2 ini. Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.